Perkenalkan, nama saya Afira Aulia Safira dari BINUS Bekasi dengan jurusan Creative Communication. Di sini saya berkesempatan untuk mewawancari salah satu warga dari Kramat Jati, itu Bapak Heri Zazuri. Silakan Bapak perkenalkan diri. Hai, saya Heri Zazuri. Saya dari satu perusahaan swasta bergerak di bidang restoran. Oke, baik. Sebelumnya saya mempunyai 10 pertanyaan untuk Bapak, jadi kita langsung ke pertanyaan nomor 1 ya. Menurut Bapak sendiri, apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara itu adalah kekayaan Indonesia, di mana kita harus mengetahui sekali bahwa warga negara Indonesia itu memiliki satu kekayaan, kesatuan yang utuh dan terintegrasi. Oke, baik. Yang kedua, di Kramat Jati masyarakat tuh terdiri dari banyak latar belakang ya Pak. Menurut Bapak sendiri, bagaimana wawasan Nusantara bisa membantu mencegah konflik atau gesekan sosial di lingkungan Bapak? Bisa, artinya kita harus memberikan edukasi pada seluruh warga di Kramat Jati, dari mulai daerah Cawang, kemudian masuk Kalibata dan Cilitan, Kramat Jati. Itu satu lingkungan yang besar yang kita harus secara masif memberikan edukasi pada mereka. Apa itu wawasan Nusantara? Nomor 3, menurut Bapak sendiri, apa peran anak muda, khususnya tuh di Kramat Jati, dalam menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai wawasan Nusantara di tengah tantangan pada zaman digital sekarang? Anak muda justru harusnya lebih muda ya memberikan edukasi, karena anak muda sekarang kan kreativitasnya sangat tinggi. Kemudian generasi Z, mereka sangat menguasai teknologi, sehingga harusnya bisa kita berikan edukasi dengan cara teknologi yang lebih mungkin lebih pendekatannya lebih ke have fun gitu ya, mereka bisa menerima itu dengan baik. Baik, yang keempat, jika ada program pertukaran budaya antar wilayah, apakah menurut Bapak sendiri itu membantu mengurangi kesenjangan sosial dan mengapa? Bisa, tapi kita harus merasa bahwa budaya lain itu sangat penting untuk kita. Kita menganggap semua budaya itu penting, sehingga kalau kita memiliki satu budaya, kita ingin menguasai budaya lain, itu sesuatu yang sangat diharapkan oleh budaya lain. Artinya bahwa dia merasa budaya saya sendiri sangat diperlukan oleh budaya lain. Nah, itu akan menjadi satu semangat buat mereka untuk saling menghargai budaya antar budaya. Yang kelima, bagaimana wawasan Nusantara bisa membantu mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat? Oke, kalau kita lihat dari mulai dari Cawang, Kalibata, Cilitan sampai Kramat Jati, itu kan rentan dengan tawuran, rentan dengan penyalahgunaan obat-obatan. Artinya, kalau menurut saya yang sangat mencolok adalah aspek pendidikan. Sini fungsi anak muda, fungsi orang tua memberikan edukasi kepada mereka dari sisi pendidikan, manfaat dari apa sih yang namanya budaya-budaya dari wawasan Nusantara tersebut. Yang keenam, di lingkungan sekitar Kramat Jati, apakah terdapat kesenjangan sosial yang mencolok seperti dalam pendidikan, ekonomi, atau akses layanan? Pasti banyak tantangan. Hanya kita bisa lebih masuk mungkin dengan cara persuasif pada mereka, memberikan edukasi, memberikan satu pendidikan, pendekatan secara persuasif, dan kita memang harus terjun ke mereka, kita harus bergabung sama mereka. Kita tidak bisa sebagai satu orang mentor atau guru, tapi kita harus bergabung sama mereka, berbaur dengan mereka. Secara persuasif kita coba tularkan mengenai budaya-budaya dari wawasan Nusantara. Mungkin itu bisa lebih mengena bagi mereka. Yang ketujuh, apa tantangan terbesar dalam menyatukan warga dari latar belakang yang berbeda di daerah seperti Kramat Jati ini, dan bagaimana tantangan itu bisa diatasi? Kalau saya lihat sih dari mulai Cawang sampai Kramat Jati lebih itu paling banyak
bidang agama. Masjid itu banyak di situ. Jadi yang sudah terbangun sana adalah masjid, artinya mungkin tidak semua aspek wilayah masuk ke situ, hanya secara ideologi bisa. Yang diperlukan adalah budaya-budaya yang kita bisa lakukan lintas departemen, lintas budaya. Misalnya bukan dari sisi agama, tapi semua agama kita bisa bangun satu pendidikan sana yang lintas budaya. Adakah program atau kegiatan yang sudah dilakukan di daerah ini untuk meningkatkan kesadaran kebinekaan dan kesetaraan? Programnya sih yang saya harapkan ada program tadi yang saya sampaikan lintas budaya, tetapi ini dalam bentuk kurikulum dan dipadukan dengan teknologi saat ini. Jadi tidak cuma dengan pengajaran lisan, teori, tidak seperti itu, tapi kita tunjukkan banyak video-video dari lintas budaya yang ada di situ. Tapi berbasis kurikulum sehingga kita bisa bagian dari satu misalnya mata kuliah mereka menguasai semua divisi gitu, semua budaya, seperti itu. Baik, yang terakhir, harapan kamu terhadap masa depan Indonesia jika wawasan Nusantara diterapkan secara konsisten di seluruh lapisan wilayah masyarakat? Jika konsisten ya kita jaga, maka ini jadi satu bagian dari kekayaan Indonesia yang akan terjaga terus. Setiap wilayah saling menjaga, kemudian juga setiap daerah juga saling menjaga dengan tentunya budaya masing-masing, dan lintas budaya kita juga bangun dengan edukasi yang positif. Nah, ini akan menjadi satu masukan ekonomi Indonesia yang sangat besar, sehingga tanpa kita sadari kita menjaga budaya, artinya kita sudah menerima banyak sekali wisatawan yang akan mendatang ke Indonesia, seperti itu.